sebentar Budi, mari kita sama. Oke Apa, Bu? Budi, kita kita samakan persepsi dulu nggih sebelum sebelum Oke. saya tuh miskomunikasi nanti sebentar. Ini tadi kan sudah, ini checklistnya sudah diunduh nggih sama Budiana nggih. Nah, Oke, Sudah. ya, sebentar. sudah. Oke. Iya. Kenapa? Setelah itu checklist kan sudah diunduh. Selanjutnya kan setiap kita mengambil satu contoh permasalahan dilema 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 Oke. etika. dilema etika. Nah, itu. Jadi Bu Yuyun satu masalah, saya satu masalah, Bu Diana satu masalah, betul? Oke. Ya, betul. Nah, setelah itu kita sekalian memberikan sebuah pengambilan keputusan atau enggak? Pada waktu masalah itu diberikan, otomatis kan kita juga meraba-raba apakah itu sesuai dengan tadi Bu Tutut bilangnya harus ngambil dilema etika benar dan benar seperti itu. Nah, kita Oke, koreksi terus. dari checklist itu apakah muncul semua dari ketiga masalah itu. Kemudian Oke. kita putuskan dari 3 masalah dari kita mana yang kita pilih. Oke, Pemahaman saya seperti itu. jelas Ya. masalahnya Bu Diana ini yang kita pilih Bu Yun. Iya. Nah, dari 3 permasalahan itu kita pilih siapa. Nah, itu nanti ada di Word-nya itu kita kirim ke Bu Tutut. Seperti itu, guys. Oke, berarti oke, lanjut. Bu Diana, Nanti kita kirimkan itu sesuai dengan checklist. checklist-nya apa enggak? Daftar checklist-nya sudah Iya, diberikan. iya dikirimkan tadi materi. Oke. Ya. Ye. Oke, Bu Diana, ini karena saya sebentar lagi mau di jalan, kita eksekusi sebentar, nggih. Boleh, nanti aku ngobrol sama Bu Yuyun sambil nunggu Iya. Oke. Oke, siap. Iya. Oke, untuk yang checklistnya bisa di share screen Bu Diana. Ya, sebentar. Oke, terima kasih Bu Diana. Bu Yun mohon izin nggih. Iya. Hari ini saya agak sedikit Ya. itu. Enggak apa-apa, Agak Bu. sedikit di jalan ini. Dari dinas ya tadi. Oke. Ya Allah. Namun terlihat Maaf ya. enggak tahu. Sebelum terlihat. Kelihatan enggak? Oke, kelihatan. Oke. Ini 7 aja ya? 7 apa 9 ini? Belum saya scroll. Kelihatannya 9 nih, kayaknya 9 kan ya, 9 checklist. Buatan ini checklist hasilnya. Oh, 8. Iya. Walah, ini checklist dari setiap masalah kita ya. Berarti kita sebutkan permasalahan kita, kemudian di poin pertama gitu ya. Iya. Saya mohon izin itu ya, permasalahan saya dulu Bu Diana, boleh? Ya, Bu. Ya, boleh. Saya tuliskan. Oke, Budi. Bagaimana? Permasalahan dilema etikanya saya mau mengambil sebuah contoh. Permasalahannya itu ada anak, sebut namanya Mawar. Mawar. Ya, Mawar gitu ya. Mawar ini adalah anak yang memiliki ekonomi yang di bawah garis kemiskinan. Nah, setelah itu waktunya membayar SPP, waktunya ujian, waktunya pokoknya waktunya membayar entah itu rekreasi atau waktunya ujian nih. Nah, sesuai SOP-nya kita kalau di SMK atau SMP itu kan kalau enggak bayar itu kan enggak mendapatkan nomor ujian ya. Analoginya begitu. Nah, sesuai SOP-nya kan begitu. Namun karena saya itu sebagai guru itu ngesak nih, rasa belas kasihannya muncul, maka tetap saya perbolehkan ikut ujian. Gitu Budi. Halo. Halo Budi.
Budi unmute. Sebentar. Soalnya berisik sekali soalnya. Nah, berarti kita ini saling mendengarkan dulu baru kita checklist bersama gitu ya, Bu ya. Ya mungkin iya, tapi untuk saya gimana kalau ditulis dulu, nanti besok saya di jalan ya enggak denger Bu Di. Sebentar. Siapa ya? Tapi enggak apa-apa lah Budi, seperti biasanya aja, nanti kita eksekusi di luar itu. Ya. Poinnya jadi siswa siswa yang kegiatan apa ini? Studi tour atau studi tour aja wes? yang sudah ya yang wajib. Apa ya, kegiatan studi dengan kesempatan pembayaran yang wajib diikuti. Kita aja. Ya gitu aja. Intinya pas waktunya bayar dia nggak bisa bayar gitu. Berdasarkan kesepakatan bersama, anak harus melunasi si pembayaran studi tour sebelum berangkat. Itu ya. Ya, namun betul. Ada satu orang, ada mawar seorang murid yang terkendala finansial, sehingga ya tidak bisa ikut, belum bisa membayar sesuai batas waktu yang diberikan. Namun mawar ini memiliki keinginan gitu ya. Memiliki keinginan untuk ikut. Poinnya itu gurunya. Poinnya di gurunya. Ayu sebagai kepala sekolah. Terus ini kok di api mana? Oke, Budi. Iya, monggo silakan. Budi, ini aku izin OTW, nggih. Mau jalan nggih? Monggo Bu Yuyun. Masalahnya semangat Bu Yuyun, semangat. Kenapa Bu Yuyun? Bu Yuyun kenapa? Bu Yuyun kenapa? Semangat kurang sedikit. Semangat kurang sedikit. Habis tilar dunia nenek saya. Nenek saya makan itu tidak bisa. Nenek Bu. Nenek. Derek berduka cita nggih Bu Yuyun, mugi-mugi husnul khotimah. Nggih. Semangat Bu Yuyun. Nggih. Ternuwun Bu. Nggih Bu Diana. Siap mendengarkan. Nggih. Kasus saya ini sebenarnya hampir sama dengan Bu Ayu. Nggih. Tetapi saya ngambilnya yang kasus satunya saja. Ada 2 permasalahan yang di kelas itu. Yang satu memang saya nyari studi kasus yang lain aja ya. Yang Bu Ayu tadi kan mengenai ekonomi. Ya, sama. Benar. Tapi saya mengangkat yang ini aja, anak yang bermain tangan, berebut itu Bu. Jadi intinya ketika pembelajaran, nah mereka itu kan sudah asik dengan mengikuti proses pembelajaran tersebut. Kemudian ini mau ngebain jenengan enak, jenengan dulu, jenengan ketik dulu, enggak apa-apa Bu Diana. Saya sampun editnya. Sudah tak? Budi, saya izin OTW. Iya, hati-hati Bu Ayu. Jadi siswa
ada pada suatu kegiatan pada suatu hari gitu ya, Mbak. Nggih, kegiatan pembelajaran. Terus dapat terjadi sebuah peristiwa gitu ya. Nggih. Saat peristiwa di mana dua orang toh, Bu? dua orang, nggih. Sebenarnya dari beberapa siswa ada 2 orang yang berebut ingin menjawab pertanyaan dari guru. Kan menempelkan gambar tuh, Bu. Jadi Gimana? berebut namanya anak kecil nggih, nggih. Berebut menjawab pertanyaan dari guru. Makan. Iya, makanan. Iya. Ya, pertanyaan dari guru. Kemudian terjadi terjadi peristiwa tadi. Iya. Tanpa apa namanya? Nggih, kan sudah saya ya Gimana? sudah saya panggil satu persatu dulu, namun anak tersebut sama-sama berlari dan yang satu ini langsung memukul temannya seperti itu, Bu. Gimana tuh? Berbasis Menjawab pertanyaan. berbaris latih. Nggih. Ada salah satu anak nggih yang kurang sabar sehingga namanya anak kecil Budi nggih. langsung memukul teman. Nggih. Teman di depannya, jadi nyerobot langsung dipukul dia. Aku duluan seperti itu, Bu. Iya. Sebentar. Dan anak yang dipukul tadi membalas. Dan dia enggak terima, aku duluan kamu kok nyerobot, akhirnya dibalas tadi. Aku masuk antre ya agar dapat apa? Di depannya agar dipanggil lebih cepat agar dapat segera memukul teman di depannya agar dapat menjawab terlebih dahulu, dia kan gitu. mendapat terlebih dahulu karena dia merasa bisa. Dan anak yang dipukul tadi, namun teman yang dipukul tidak terima. Oh ya, jadi tidak nyaman tidak hanya bagi dua orang itu, tapi bagi semuanya gitu. Nggih. Soalnya kan nanti pengaruh ke teman lainnya, Bu ya. Akhirnya pembelajaran tadi apa namanya? Berusaha memanggil anak tersebut, tapi dia merasa benar. Saya lari duluan kok. Maksudnya saya lari duluan. Soalnya tadi sudah angkat tangan terlebih dahulu. Dia balap saya gitu. Betul. Iya, namanya anak kecil.
Tapi memang sepertinya anaknya di rumah itu ya gitu, Bu. Jadi memang di lingkungan rumahnya anmut, Bu. Dimut, Bu. Berisik Bu di sini tuh soalnya. Jadi Jenengan masih di sekolah? enggak, Nggih. saya di rumah. Oh, Tetangga kan ada hajatan. Soalnya ada wah. rumah saya. Oh. Jadi saya baru oh iya ya Zoom ya. Terus ya apa ini? Nggih. Harus kadung di Iya. rumah. Bu, ini Dalam. jadi gimana ini pertanyaannya bagaimana? Bagaimana Bu Yuyun selaku kelas, terus bagaimana sikap Bu Yuyun? Oh enggak sampai kepala sekolah ya? Cuma sikap sampai kelas saja ya? Gimana? Oh iya ya. Iya Bagaimana seharusnya. jika Bu Yuyun melihat iya Bu. Bu, kalau tadi Bu yang sama kayak Bu Ayu itu sudah sampai kepala sekolah Bu sebenarnya. Tapi Ya, kan sudah. sama ya. Bagaimana jika Bu Ayu sebagai kepala sekolah melihat peristiwa tersebut kan? Jadi Iya. meskipun di situ itu ada koordinator studitur, tapi pastinya kebijakan tentang permasalahan keuangan itu pasti akan ke atas, gitu kan Bu ya? Iya, iya. Nah kalau ini Kalau kan saya terjadi kan di sederhana kelas, ya. terjadi di kelas dan gurunya ibaratnya kan tidak Iya. kecuali gurunya juga di sini disebutkan tidak bisa melerai misal seperti itu. Bagaimana sikap Anda sebagai kepala sekolah melihat situasi tersebut misal seperti itu? Iya. Ini Itu kan nggak mungkin loh Bu permasalahannya anak dan anak gitu. Iya, iya, iya. Dan anak Iya, ya. anak dan guru bisa. Tapi kemarin itu mungkin sebenarnya di BK itu sudah bisa ya. Kemarin itu saya selesaikan di BK. Nggak sampai ke kepala sekolah sih sebenarnya. Guru BK-nya memberi ya Iya. apakah guru BK-nya misal Karena kan orang tuanya itu yang nggak terima, Bu. Dipukul itu orang tuanya kan nggak terima. Nggak terima kepada siapa? Ke anaknya atau ke gurunya? Ya, ya bilang ke saya dulu. Ke saya dulu. Terus tapi di situ sudah selesai masalahnya sebenarnya enggak sampai. Jadi saya selesaikan dengan BK itu sudah selesai karena saling sudah menerima lah memang teman tadi ya memang dia itu ambisi. Kemudian saya bicarakan dengan orang tuanya dan memang ternyata kasus tersebut berawal dari keluarga di mana ayahnya ringan tangan sekali dengan anaknya. Makanya anaknya kan enggak itu ya. Bu, kalau saya ganti yang itu enggak apa-apa Kak, Bu? Kalau Bu Ayu tadi kan outbound ya. Tapi kalau saya itu tentang SPP dan ujian sekolah. Boleh. Sampai sekarang belum ada titik temu itu. Iya. Ganti Bu. Ganti saya. Saya nggak mau Bu ya. Saya mendengarkan Pak ya. Iya. Suaranya berisik. Monggo Bu Yuyun bagaimana? Oke. Jadi sebenarnya anak ini ada siswa yang berasal dari ekonomi biasa Ibu. Tetapi kedua orang tuanya tersebut salah satu siswa yang bermasalah dari segi ekonomi, keluarga yang ekonomi gitu. Pembayaran SPP itu setiap bulan itu selalu terlambat, Bu. Apalagi saat
saat mendekati ujian. Padahal pihak sekolah sudah memberikan mengingatkan, memberikan informasi bahwasanya pembayaran SPP Ananda kurang sekian. Namun saat ujian berlangsung masih saja belum dilunasi uang SPP tersebut. Sedangkan persyaratan ulangan itu harus lunas SPP pada bulan tersebut, Bu. Dilemanya anak ini belum membayar SPP sampai hari ujian, apakah tetap diperbolehkan? Nah kan gitu Bu ya. Oke. Syarat mengikuti ujian. Pak, pembayaran, nggih. Siswa tersebut wajib melunasi pembayaran. Namun pada kenyataannya tetapi pada kenyataannya sampai hari H ujian itu belum bisa melunasi, Bu. Itu terjadi setiap kali ujian. Jadi bayar SPP-nya itu hanya bulan ini, misalnya bulan Agustus gini ya Bu ya. Nah, ujian kan September, Oktober itu enggak dibayar Bu Diana sampai sama orang tersebut. Sudah kami telepon, sudah kami informasikan WA, juga tidak ada balasan orang tuanya. Seperti itu Bu. Terus mungkin hanya menitip kadang 100, kadang 200, seperti itu. Selama ini sih memang diberi kelonggaran Bu sama sekolahan mengenai SPP, mengenai mengikuti ujian atau enggak, dipersilahkan anak tersebut mengikuti ujian. Tetapi sampai pada dernya kelas 5 itu ternyata SPP-nya hingga menumpuk. Seperti itu Bu, hanya menyicil 100-200. Akhirnya masalah tersebut diangkat naik ke kepala sekolah. Jadi berulang kali, nggih. Seperti itu, Bu. Berulang kali memberikan kelonggaran agar orang tua siswa dapat melunasi dengan Bu? Dengan cara menyicil itu loh, Bu. Tunggakan pembayaran sekolah dengan menyicil. Namun tetap nggih. Nggih, namun tetap belum maksimal. Sudah itu Bu Diana. Yang atas di mawon nggih. Dihapus mawon Bu Di. Itu Bu Diana, terjadi dulu itu mempunyai kakak Bu Diana. Dan masih punya tunggakan. Enggak tahunya kok sampai adiknya seperti ini.
Di mute. Ya, jadi ini ya hampir sama lah. Ini juga yang tadi saya ini masalah yang hampir terjadi di sekolah lah, Bu. Iya, Ada yang di sekolah kami belum bayar sama sekali sampai kelas 3 sampai lulus pun nggak dibayar sama sekali. Jadi pembayaran berkurang itu hanya karena dapat bantuan. Oh. Jadi Bu, kalau saya sendiri ini masih belum saya edit. Yeah. Jadi ini sebenarnya permasalahan yang ada di sekolah, saya angkat ke sini. Nah, takutnya Bu Elis juga menggunakan ini. Jadi pada awal tahun pelajaran program sekolah mengenai sudah membahas tentang pelaksanaan ujian praktik yang terintegrasi dan kolaborasi antar mapel. Kegiatan tersebut sudah memetakan siswa dengan tema, tujuan, dan penentuan mata pelajarannya. Hasil pemetaan itu mengambil tema yang berbeda dari tahun ke tahun seperti itu, agar ada kesan kreatif lah anak-anak masuk ya pada WKA kelas seperti itu pada waktu ujian praktik gitu. Jadi biar berbeda kita temanya berbeda terus. Nah, setiap kegiatan itu akan dilaksanakan, kita mesti mengembangkan yaitu choice, voice, dan ownership. Jadi anak-anak diajak rembuk, sampean maunya gimana ujian prakteknya, mau gini kah, mau gini kayak gitu. Sudah dibahas, tapi sudah harus ada mapel ibaratnya CP beberapa mapel masuk ke dalam ujian praktek tersebut. Contoh seni rupa apa, jadi siswa dapat menjelaskan mengenai aliran lukisan seperti itu kan. Kimia juga ada, siswa harus bisa menerapkan konsep kimia hijau. Nah, seperti itu harus muncul pada waktu ujian praktiknya, meskipun tugasnya satu, tapi setiap mapel itu bisa gabung. Nah, sudah disusun rubrik penilaiannya, dan pada awal Januari itu sudah timeline menyampaikan ternyata pada waktu timeline tersebut siswa ini dia membentuk panitia besar sekali ya. Jadi satu angkatan tapi dia kan terdiri dari kelas-kelas. Nah, koordinator kelas ini maju ke kita. Ini sebenarnya kasus tahun kemarin. Ini nanti saya perbarui tapi hampir sama. Jadi ke kita yang bagian kurikulum bahwa tema akan dirubah. Ternyata tapi kan rubah sudah jadi. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, keputusan apa yang diambil oleh Bu Diana selaku kurikulum dan apa yang akan dia lakukan sebagai kepala sekolah seperti itu. Jadi kan dilemanya kan antara para kurikulum, terus keputusannya tetap di akhir adalah kepala sekolah seperti itu. Gitu. Iya. Jadi dilema. Memang dilema. Kalau saya Bu ya, ini dipelajari bersama tapi ya ini saya agak bingung ini. Iya. Kayak gitu Bu. Ayo kita gimana kalau kita cari solusinya sekalian ya Bu Diana ya. Ya biar besok kan kita langsung itu ya. Kita langsung presentasi itu ya Bu. Iya. Jadi kalau saya sendiri Bu mungkin ada yang berbeda ya. Jadi karena ini apakah studi kasusnya ini dibahas bersama atau saya memberikan jawabannya atau gimana? Iya, yang tadi checklist itu Bu, dianukan sama checklist itu kan Bu ya? Siap, saya turunkan Bu. Ya. Saya turunkan. Nah ini ya, studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika. Ya. Etikanya bagaimana? Ini Mbak Budiana dulu kan bukannya setidaknya semuanya gitu ya? Ya. Terus? Ya. Jadi sebenarnya ini Bu Diana dulu, terus saya gitu, Bu Ayu gitu ya? Bu Ayu, iya. Oh iya, gitu. Kasus satu dulu. Budi. Sama screenshot ya. Aku note nanti di save. Oke. Ya, untuk
untuk arsip 2 mingguan. Kan bisa. Ya, ini nanti Ya. tak kirim ke sampean lah, gak apa-apa sih, Bu. Oh iya. Ndak cek Oke. ketok ngene. Cek Oh, ketok tak edit. ngene. Oh, ini tak foto tak, Bu. Foto tak. Yes. Ya. Oke, siap. Susah tuh. Hmm. Oke. Ini Bu, screenshot saya itu agak lama. Oke, Ya, sudah. ayo. Sebentar. Nggih. Jadi ini masuk ke checklist nih, Bu. Nggih. Checklist kasus 1. Ya. Ya. Studi kasus Pilihan pilihan. mengatur unsur dilema etika. Ya, Menurut Anda, kasus saya ada dilema etika? ada. Ya. A. Memuat salah satu paradigma. Dari 4 paradigma dilematika. Apakah paradigma yang keluar, Bu? Monggo. Kalau Oh, di anu ya. apa, Bu? Kira-kira. Dari 4 paradigma itu tadi ya, Bu ya. Kalau Bayu kemana ini, Bayu? Jadi Bayu saya yang jalan iki. Kasus 2, kasus 3 sama jawabannya. Memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma etika. Halo Bu Elis, gimana? Halo Bu Diana, gimana? Bu, masih bahas kasus saya. Gak apa-apa, Bu. Bayu lanjut Tapi, dulu aja. Jangan mendengarkan toh. Nanti. Ya, telepon. Ya, hati-hati. Memuat salah satu paradigma dari paradigma dilematika. Kalau saya, Bu, itu ada paradigma individu lawan kelompok, di mana individu adalah kurikulumnya, sedangkan kelompok adalah kelompok anak-anak tadi, satu angkatan tadi. Ada juga keadilan dan kebahagiaan apa, Bu? Keadilan dan rasa kasihan. Rasa kasihan. Rasa kasihan. Nah, ini juga dengan ada ya nanti ya? Ada, ya. Ada rasa kasihan. Itu tadi nggak diikutkan ujian edukasi kan itu. Bisa menjalankan praktek ya. Saya kalau ini juga gitu, kalau nggak nuruti anak-anak ya kasihan. Anak-anak ibaratnya punya kesenangan sendiri lah, ibaratnya masa gak dituruti. Tapi mereka pengen adil ya, perferan kan sesuai dengan kesepakatan pertama bahwa idealnya ini. Semua juga ibarat Bapak Ibu guru juga bekerja gitu. Jangan sampai karena pendapat 1-2 orang kayak gitu berubah deadline-nya. Kan kita itu kalau di tingkat SMA itu kayak ngobrol sama sesama teman gitu loh, Bu. Kadang itu jadi gak boleh karena PDW gurunya yo ibaratnya kayak gitu. Iya. Seperti itu. Ketika orang nggak mau rugi, kadang-kadang kan ada rasa egois seperti itu. Iya. Tuh. Prinsip saya itu adalah nanti bahwa saya menyelesaikannya itu dengan rasa belas kasihan. Rasa belas kasihan. Iya kan tadi. Care itu loh, Bu. Care. Apa itu care ya? Berbasis rasa peduli. Rasa peduli. 9 langkah nilai-nilai yang bertentangan. Jadi nanti akan diselesaikan dengan 9 langkah. Ada uji-ujinya di mana nilai-nilai yang bertentangan adalah komitmen, tanggung jawab, keadilan, seperti itu. Jadi siapa yang terlibat ya? Kalau sudah menyangkut ujian praktik itu semua warga sekolah, Bu. Jadi ujian praktik itu gak hanya siswa dengan kurikulum, tapi siswa, guru mapel, guru wali kelas,
yang ibaratnya ngedem-dem kalau ada konflik. Nah, seperti itu. Yang membuat anak itu latihan apa enggak, nanti penampilannya bagus apa tidak. Nah, mapel, wali kelas, pakar kurikulum, dan tentunya adalah kepala sekolah karena penentu kebijakan anggaran juga. Dan pastinya ada orang tua di belakangnya. Nah, Tuh. Jadi orang tua memang harus nyupport kan Bu, karena itu memang sesuai dengan peraturan sekolah dan harus dilaksanakan. Berarti itu deh sampai malam-malam kerja kelompok. Nah, kita juga harus mengikuti itu. Oke. Jadi yang lanjut nomor berapa jenengan tadi? 4 ya Bu ya. Penampilan. Jadi ada uji legal, uji regulasi, uji independensi, seperti itu ada sudah ada lah ibaratnya, nanti tinggal diwacanakan untuk 9 itu. Nah, ini apakah memuat hal menarik atau tak terduga pada waktu menganalisis studi kasus pilihan? Jadi apakah pada waktu kita ngobrol tentang ini tuh ada ya tak terduga? Saya nggak paham yang ini tulis apa ini. Hasil penegasan nanti berdasarkan sebelum tengah. Nah ini tuh apa Bu? Saya kok nggak paham ya. Ini bukannya nanti itu, ya? Ya, kalau itu prosesku semuanya kalau sudah bercerita tentang masalahnya tadi sama Bu Ayu juga. Ini kan kita masih belum ya, sepertinya kan? Dilewati dulu aja Bu Dian ya. Ya. Berarti kan punya jenengan, punya Bu Ayu itu kan sebenarnya sama kayak gini toh. Sama. Saya copy paste aja ya. Ya. Apa satu toh? Apa masalah yang diangkat saja, tapi katanya Bu itu tadi kan semua masalah kita tuliskan ya. Semua masalah ada checklistnya toh Bu. Iya. Itu kan tinggal sama kan. Ini kasus gua. Ya, Bu Ayu ya. Kasus 2 itu Bu Ayu, kasus 3 jenengan. Nggih. Ya Allah loh. Kok jamku mau jam 4? Oh salah ding. Belum salat. Ya Rob. Jenengan salat dulu tuh Bu. Ampun, kalau sampun salat niku wow. Anjen matai bengep mari nangis kok. Kasus Bu Yuyun. Kasus Bu Yuyun ya. Kasus Bu Diana. Kalau kasusnya Bu Ayu dan Bu Yuyun ini kan sama-sama pas. Nanti paradigma menurut saya adalah yang tadi keadilan versus kasihan. Iya. Terus bagaimana prinsip yang dipakai Bu? Menurut jenengan gimana kalau Bu Ayu? Kalau saya prinsip berbasis, prinsip jangka panjang, prinsip apa satunya ya? Berbasis aturan. Berbasis aturan. Nah, aturannya bagaimana? Kalau berbasis kan, aturan ya tidak boleh ikut. Iya, sepertinya kan gitu. Tapi kan kita tidak mungkin ya Bu ya. Akhirnya ya cuma itu tadi Bu. Kita memang berbasis dari rasa peduli. Namun orangnya tetap cuek sekali dan tetap sampai itu kayak jenengan juga seperti itu ya. Ternyata mungkin di semua sekolah ada yang seperti itu ya Bu ya. Jadi berbasis peduli Bu, tetap Bu. Karena anaknya kami ikutkan tetap mengikuti itu, tetap mengikuti ujian. Karena memang pembiayaan itu kan memang tanggung jawab orang tua. Sebenarnya anak tidak ikut campur, ya kan ya. Padahal kita juga sudah home visit. Tapi Masya Allah, semoga diparingi rezeki. Allah dibahas. Di checklist ya Bu? Oh ya, monggo. Sudah di checklist, tinggal ini loh Bu.
Saya Oh iya. bingungnya apakah memuat hal menarik Itu. yang tak terduga dalam menganalisis studi kasus tersebut. Nah, apakah ada hal yang menarik pada waktu menganalisis Bu Ayu, masalahnya Bu Ayu yang ibaratnya apa ya? Ini maksudnya saya juga jawab ya. Iya, dilema juga. Kalau Jadi, kasusnya Bu Ayu kan iya. ada ide yang ada dari jawaban saya dan jawaban jenengan mungkin ada yang berbeda gitu. Iya. Jenengan ada apa tidak? Kalau saya itu yang ini yang ngangkat kasusnya jenengan dulu tak apa? Yang Bu Ayu kita tanggapi. Kasus Bu Ayu dulu. Kasus Bu Nanti Ayu dulu ya. versinya Bu Ayu nanti kita tanyakan ya. Iya, Ini iya. sampai jam berapa Bu? Jam 5 dah. Iya tadi kok enggak dibilang Ibu itu nggih. Saya sampai jam 5. Pak sudah diantar. Ya, ini tak edit lagi habis ini dikumpulin. Monggo Bu. Iya, iya. Sekalian kok langsung dikumpulin nggih. Checklistnya ada apa tidak? Saya kurang paham ini. Muat hal menarik atau tak? Yang ke-7 itu apa Bu? Saya enggak kelihatan Bu. Yang mana Bu? Yang nomor 7. 7. Setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip, dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan ke forum. Oh, Di antara kalau tiga ini, ini kita mau ngambil yang mana gitu. mana? Iya, betul, betul. Mau ngambil yang mana dari Iya, betul. permasalahan tersebut. Iya, nanti salah satu itu nanti dipresentasikan besok di Rukol besok nggih berarti. Iya. Oke. Oke. Di Rukol besok. Pak, besok ikut tahlil tagak. Budi ngapunten nanti yang punya saya jenengan edit di kelas berapa sekarang anak kelas 5 kita ya diparingi kelas gitu mawon biar nanti lebih spesifik. Mengikuti prinsip voice, noise, and worship dan merupakan peserta didik. Ini sampai jam 5 Bu ya sepertinya, betul. Sudah Budi? Loh Budi, kalau di panjenengan Bapak itu Ibu yang bersatu 2 3 waktu kurang 10 menit lagi ya kita bergabung ke main room atau ke bersatu. Oke, silakan lanjut. Nggih Bu, terima kasih. Ya Budi, yang kasus panjenengan ini mengenai apa? Ujian praktek ini ya. Itu berarti pembayarannya itu
saat apa, Sudah di awal saat tahun, oh di awal sudah tahun. di Jadi waktu ya maksud saya naik kan kelas. gabung apa? Oh gitu, ya ya. Soalnya kan saya kira beda dengan uang yang pertama kita apa siswa pendaftaran itu. Oh, beda. Saya Jadi kira ini beda. biasanya kalau sekolah sudah ada klubnya, cuma dari siswa mungkin pada waktu ujian praktik dia yang keluar uang. Nah, itu. Nggih. Oh, nggih nggih. Nggih. Bu Budi, itu ada yang oke. Oh ya sudah sesuai. Nggih. Yang Ini terbaru alure panjenengan nggih. Alurnya panjenengan ini gimana Bu kalau menanggapi apa masalah seperti ini? Siswanya itu loh Bu, maksudnya siswanya apa pakai dipanggil terlebih dahulu, kemudian Iya, kan ditanyakan, ada komunikasi, Bu. Kalau setiap perubahan sedikit itu pasti ada komunikasi. oh Jadi iya, siap. berarti sama nggih. Jadi Nggih. jadi tiap minggu selalu, Bu. Selalu koordinasi di setelah sholat duha itu pasti ada. Nggih, nggih. Tabria. Ya kurang 10 menit, Rek. Nggih, Ya, ayo. Bu. Yang punya yang Kasusnya itu aja, yang paling gampang aja. ya, Pasti jawabannya. ya. Monggo. Jenengan Gimana? Gimana Bu Diana? kasusnya yang dipakai? Kasus jenengan apa pas Bu Yuyun? Tuh, kasusnya jenengan apa tadi saya tadi kalau jenengan itu kita tiga-tiganya kan konsepnya hampir sama Tuh gak apa-apa loh, Bu. Jadi kan Nggak enak apa-apa. jawabannya pasti. Berarti punyanya Bu Yuyun aja. Nah kayaknya kalau punyanya Bu Yuyun itu punya beberapa regulasi jawaban nanti. Pakai punyanya Bu Yuyun aja. Gitu ta. Ya karena sebenarnya kalau punya kasusku tadi itu memang normal terjadi. Namun itu tidak terjadi pada saya langsung. Otomatis secara penjelasan, secara keyakinan itu lebih mudah untuk menjawab itu yang Bu Yuyun karena Bu Yuyun tahu struktur permasalahan tersebut. Jadi dalam pembuatan keputusan 9 langkah pengambilan keputusan tadi punyanya Bu Yuyun yang paling apa ya? Betul. Terus ibarat celah penyelesaiannya itu Bu Yuyun sudah mengambil beberapa fase. Mulai dari menelpon, mengingatkan, terus meskipun akhirnya tidak mendapatkan sebuah hasil sesuai harapan yang dimau oleh pihak sekolah kan gitu. Iya. Nah, itu. Berarti ini saya kasih studi kasus yang terpilih, Ge. Oke. Nggih. Studi yang terpilih adalah Betul. Bu Yuyun. Tambah kula tertarik kata Ibu Diana Yohan. Ya, Pak. Kalau tadi Bu Yayu tadi kesepakatan memang beda. Bu Yayu ambil yang masalahnya Farel tadi. Saya anggap masalahnya biologis tadi. Nanti kalau Bu Diana sama Bu Elis sama, nanti tidak ada seninya untuk mengatasi masalahnya. Oke. Siap. Jadi ini dijawab apa, Bu? Apakah ada hal yang menarik pada setiap kasus dari kita gitu aja?
Ya, ada yang menarik adalah setiap kasus yang kita sampaikan tuh memiliki konsekuensi yang hampir mirip tapi eksekusinya berbeda. Ada semua tapi Ya, Buat ada semua aja Bu ya. ya Ya. ada semua gitu. Nanti Bu Ayu yang menjelaskan. Waduh, jangan saya. Jadi ya. Jadi Gak apa-apa. kalau saya memahami checklistnya ini Bu, itu pada saat setelah besok ya. feel Iya. gitu loh. Iya, tapi Bu Tutu tadi matur untuk checklistnya itu yang sekarang. Oke, wes dianggap ada gitu kan Bu ya. Memang Ya. Ya, ada semua insya Allah Bu. Iya. Insya Allah besok akan diadakan. Ya. Ini saya tutup lagi kameranya, Gin. Ya, hati-hati Bu Ayu. Oke, gimana Gin? Nanti ini saya ngedit dulu untuk studi kasusnya. Iya. Bu, jenengan ada sisi yang diganti yang sebelah mana Bu? Kira-kira kata-kata yang kurang enak gitu. Lihat Bu tadi Bu. Saya lihat sebentar ya. Atau saya kirim ke jenengan Bu? Enggak. Lewat chat lah. Sambil mendengarkan, nanti kalau kita ganti tempat, ganti room, nggak bisa share screen, gitu bisa. Sebentar, tak editkan. Acat, mama sama iya. Sana aja. Acat, sana aja. Bentar ya. Salah. Bentar. Oke, Bu Yuyun, monggo dibaca di WA-nya. Iya. Kalau nanti jenengan edit atau saya ngedit, monggo nanti samain kasih clue aja yang mana gitu. Saya edit Langsung sambil tak jalan. tulis di sini ya. Boleh. Kan diedit ulang kan gitu kan ya. Aduh. Sambun Bu. Ini kita live atau gimana Bu? Sebentar Bu. Bu saya chat ya sebentar. Budi saya balas chat. Oke. Iya, saya Salah. Bentar. Sudah mau keluar Nang. Gimana Bu? Gak apa-apa. Stop Gak dibagi apa-apa dah. sebentar aja. Sebentar saja ya. Langsung di screenshot nanti ya. Kasih no Bu. Oke. Di screenshot ya Budi. Oh ini saya sekarang dah. Sebentar. Yang habis ini. Bentar. Bismillah. Oke, sudah. Gimana Bu? Kita
Udah pindah ke room dah, pindah room. Bu Ayu pindah room. Belum jam 5 itu. Kan 10 Sudah menit ya? Sudah 10 menit ah. Masya Allah enggak 16.59. Oh Sampun ya nggih. Rabbi. Nggih. Yes, ampun, kita akhiri. Bismillah, semoga diskusinya benar. Salah. Amin, amin, amin. Assalamualaikum.